Sudah 1 tahun lebih Basuki Cahayapurnama menjabat posisi Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah prestasi dan beragam kontroversi mewarnai tahun pertama ia menjabat. Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja Ahok? Berikut tanggapannya. Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat, terutama terkait transparansi layanan publik. Dan beliau sangat concern terkait dengan keterbukaan, bersih, tidak korupsi, itu hal yang paling saya sukai. Saya sih sangat banyak sekali kemajuannya. Misalnya taman-taman bermain itu saya senang sekali sebagai seorang ibu. Saya lihat anak-anak enjoy bermain-main. Kemudian jalan-jalan juga sudah banyak perbaikan ya, transportasi juga banyak diperbaiki. Jadi saya sangat salut lah sama beliau. Kemudian masalah birokrasi kelihatannya sudah lebih mudah ya. Terus bertemu beliau, saya kemarin sekali bertemu langsung bisa bicara, mengeluhkan apa yang saya rasakan dan mohon bantuan beliau. Beliau tanggap sekali menurut saya. Kemudian daerah banjir ya sudah banyak yang dibantu, yang diperbaiki, rumah susun dan fasilitasnya. Saya tanya ibu-ibu juga, mereka senang di rumah susun itu dapat perangkat-perangkatnya itu ya, dapur, tempat tidur dan sebagainya. Salut. Bagus sih kalau menurut saya, tapi mungkin agak lebih disabarin aja, jangan terlalu emosi kalau seumumnya ada seseorang yang mungkin mengeluhkan tentang Jakarta. Iya, memotret Cagup Harapan Warga. Kami masih meneruskan dialog dengan Mas Arya dari CSIS. Mas Arya, kalau tadi kita mendengar Vox Pop gitu ya dari warga, kebanyakan mereka menyatakan bahwa Pak Ahok ini tegas, terbuka, bersih dari korupsi, kemudian taman-taman kota juga semakin menjamur, juga restrukturisasi birokrasi juga semakin membaik begitu. Apakah ini juga ya pasti menyumbang sampai terjadi kemudian 67% kepuasan publik terhadap Pak Ahok begitu. Di awal waktu dia menggantikan Pak Jokowi, kita semua pasti kaget gitu ya begitu dengan gaya ceplas-ceplosnya. Tapi memang apakah ini yang dimau oleh warga Jakarta? Mereka yang awalnya kaget, masyarakat urban yang mendapat kepala daerah yang seceplas-ceplos itu, tegas, marah-marah terus, mencat-mencat karyawannya, begitu, mencat-mencat bawahannya. Tapi kemudian sekarang udah pada tahap harmonis begitu ya, sudah tahap kompromi dengan kepala daerah. Apakah memang itu yang dimaui oleh orang Jakarta? Masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang rasional ya. Dalam pilihan mereka tidak lagi mempertimbangkan faktor primordialitas, yang pertama. Yang kedua, karena masyarakat yang kelas menengah dan masyarakat yang rasional ini juga cenderung menyukai hal-hal yang sangat bersifat populis gitu ya. Apa yang populis itu? Misalnya perlawanan Ahok terhadap pemberantasan korupsi, kemudian transparansi pemerintahan, kemudian setelah itu juga efisiensi birokrasi ya. Jadi birokrat-birokrat yang dianggap tidak perform kemudian dipecat-pecat dan seterusnya. Nah, karakter masyarakat seperti inilah, karakter Ahok ini kemudian sama dengan apa yang diinginkan masyarakat. Jadi saya kira Ahok bisa membaca secara baik bagaimana aspirasi warga dan bagaimana suara warga. Jadi bagi kandidat lain yang ingin bertarung, saya kira juga harus seperti itu. Harus bisa membaca hati dan membaca perasaan masyarakat gitu. Meski kalau misalnya bersih dari korupsi, isu sumber waras sampai sekarang masih bergulir begitu ya, ini tidak berpengaruh terhadap para responden? Sampai saat ini mungkin belum ada kandidat dengan track record seperti Pak Ahok gitu ya. Dan kalaupun ada yang mempunyai kualifikasi seperti itu, mungkin publik punya pertimbangan yang lain ya. Tetapi sebagai publik tentu kita berharap ya bahwa pertarungan di Jakarta adalah pertarungan orang-orang baik. Nah, jadi tinggal sekarang publik dan bersama media mencari siapa orang-orang baik yang bisa bertarung di Jakarta. Karena semakin banyak orang-orang baik yang bertarung di Jakarta, orang-orang bersih yang bertarung di Jakarta, publik punya pilihan untuk Jakarta harus mendapatkan orang-orang terbaik ya, karena kan ini ibu kota negara gitu ya. Nah, terkait sumber waras, saya kira kita masih menunggu bagaimana
proses yang tengah dihadapi oleh KPK gitu ya, yang tengah dilakukan oleh KPK. Kita belum tahu perkembangannya, tapi saya kira karena saya kira dalam hal ini belum menjadi perhatian utama publik sebenarnya, karena kan bagaimanapun ini proses tengah berjalan gitu. Ya, meskipun Pak Ahok sampai sekarang belum ada kendaraan politik begitu ya, akan maju dari jalur independen dengan targetnya nanti mengumpulkan 1 juta, bahkan sekarang 630.000 itu sudah lebih dari cukup untuk maju sendiri dari calon independen. Apakah memang itu juga menjadi salah satu faktor di mana kepercayaan masyarakat yang saya baca di sini 20% menginginkan justru calon kepala daerah berangkat dari jalur independen? Memang benar, Mbak. Sangat kita tanyakan, kita di atas 50% publik memang merekomendasikan agar calon itu maju melalui jalur perorangan ya. Dan hanya sekitar 38% yang menginginkan calon maju melalui partai. Ini saya kira ada beberapa faktor ya. Faktor pertama adalah proses penjaringan di partai itu tidak transparan ya. Jadi seringkali di beberapa pilkada misalnya kita temukan kecenderungan transaksional, kecenderungan penggunaan mahar-mahar politik terhadap calon gitu ya. Kemudian yang kedua seringkali misalnya kandidat-kandidat yang potensial itu harus tergusur karena ketidaksukaan ketua umum, ketidaksukaan ketua wilayah, ketidaksukaan ketua kabupaten gitu ya. Nah inilah yang tidak sesuai dengan aspirasi publik gitu ya. Dan hal-hal seperti itu diketahui oleh semua responden, sebagian besar masyarakat, bahwa yang seperti Anda sebutkan tadi proses penjaringannya sepertinya tidak transparan, kemudian ketua umum ada resistensi dengan calon-calon tertentu yang menurut masyarakat sebenarnya mereka adalah bibit-bibit yang bagus begitu. Memang itu secara spesifik tidak kita tanyakan ya. Tetapi kita hanya itu kenapa masyarakat misalnya menyukai calon independen dari partai. Nah, jawaban kita yang kita temukan di survei adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan ketidakpercayaan terhadap DPRD ya. Jadi dari institusi-institusi yang kita uji itu ketidakpercayaan tertinggi itu berada pada partai. Nah, kalau partai bisa mencari formula baru dalam proses penjaringan gitu ya, mencari orang-orang terbaik, orang-orang yang potensial, orang-orang yang juga punya kapasitas, punya rekam jejak, dan punya pengalaman sama dengan Pak Ahok, mungkin orang akan mempertimbangkan calon-calon dari partai. Nah, makanya tantangan dari partai adalah untuk menciptakan pola rekrutmen yang transparan tadi, yang ada partisipasi warga gitu ya. Nah, kalau partai mencoba mengikuti pola-pola lama, itu saya kira nggak akan dilirik oleh pemilih gitu. Oke, kita masih ada satu segmen lagi, Mas Arya. Ya. Sorry, waktunya ternyata sudah habis. Mas Arya, sekali lagi terima kasih dari CSAS dan pemirsa, kami kembali usai jeda berikut.